Shalom warga kerajaan. Menyambung apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Ketika kesaksian daripada Stefanus, dia melihat ke atas dan dia melihat Kristus bahkan berdiri. The King stand up. Untuk apa? Untuk membela daripada Stefanus. Ya Tuhan, jangan tanggungkan ini atas mereka. Dan ketika batu berterbangan dan dia menyerahkan nyawanya, itu memberikan dampak luar biasa. Yaitu juga kepada seorang muda yang bernama Saul dari Tarsus. Dia adalah seorang Farisi yang sangat ganas. Dan saudara tahu bagaimana keadaan di dunia saat ini juga di Indonesia. Ada orang-orang ganas seperti itu. Yang hobinya penggal kepala, ya menganiaya, mengganggu orang yang beribadah pada Tuhan yang benar. Saudara dengar ya, apa yang terjadi? Saya mau tunjukkan ada seorang pemimpin bernama Ananias. Ketika Saul dari Tarsus pergi ke Damsyik, saudara, ternyata masih ada orang percaya di Damsyik. Saudara mengerti pada saat itu, bahkan sampai hari ini, kalau ada orang Yahudi, ya warga negara Israel tinggal di Damsyik, saudaraku, betapa menderitanya. Mungkin saudara mengalami seperti itu, menjadi minoritas, berada di tempat yang tidak bersahabat kepada Anda. Itu tidak mengurangi kekuatan kita untuk berbuah dan berlipat ganda and advancing the kingdom. Kita tahu bagaimana Saul mendapatkan penglihatan. Ya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sebab barang siapa menganiaya tubuhnya, menganiaya Tuhan. Jangan pernah lupa itu. Saudara dan saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Jangan anggap enteng diri kita dan panggilan kita. Lalu kemudian Tuhan menampakkan diri pada seorang murid, a certain disciple. Jadi artinya apa? Salah satu dari kita. Dan dia berkata, Ananias, ini jawabannya, right response. Here I am. Hineni, aku hambamu, aku siap menerima perintah. Pergilah ke jalan lurus di kota Damsyik. Di sana bertemu dengan Saul dari Tarsus. Dan dia adalah alat pilihan bagiku. Alat pilihan. Saudara yang kasih Tuhan, dia berkata, Tuhan, aku sudah dengar orang ini ganasnya luar biasa, sadis. Tuhan mungkin tersenyum, tapi orang ini bisa aku pilih. Kalau Tuhan memilih, saudara, bukan berdasarkan kepantasan kita, tetapi menurut yaitu kedaulatan Tuhan. Dan dia menurut, dia datang ke tempat itu. Kebenaran, kasih menghilangkan ketakutan. Di sana kan ada gengnya. Dia datang ke sana dan dia menumpangkan tangan. Dia berkata, Saulus saudaraku. Dia tidak berkata my enemy. Dia berkata my brother. Tuhan Yesus yang kau temui dalam perjalanan ke Damsyik menyuruh aku supaya menumpangkan tangan atasmu, supaya kau bisa melihat kembali dan kau dipenuhi dengan Roh Kudus. Firman Allah mengatakan pada saat itu juga seperti selaput di matanya lepas dan dia minta dibaptis pasti oleh Ananias. Kemudian segera dia pergi ke rumah sembahyang dan dia tidak kampanye anti Yesus. Dia memberitakan Yesus is the Son of God. Hari ini di negara kita Tuhan Yesus masih ditolak sebagai Son of God. Akan tiba saatnya Tuhan juga membangkitkan new emerging leaders seperti Saulus dan Ananias. Dan Ananias can be you and me. God bless you warga kerajaan. Amin. Bapa, Engkau Allah yang setia ya Tuhan. Engkau rela Tuhan untuk turun ke dunia ya Bapa, untuk menebus segala dosa kesalahan kami Tuhan. Betapa kami berterima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Tuhan. Shalom keluarga besar Roh Kudus dari Jogja. Hari ini saya sungguh bersyukur bisa melayani saudara semuanya. Saya berdoa untuk keadaan saudara-saudara semua baik-baik adanya, oleh karena kita percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan itu berlaku sempurna bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gatot dan Ibu sebagai gembala dari Roh Kudus yang hari ini memberikan kehormatan untuk saya melayani saudara semuanya. Saya berdoa supaya penyampaian firman Tuhan hari ini memberikan suatu kebenaran yang mampu untuk menghidupkan rohani kita lebih lagi dan mengerti akan jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Sebelumnya saya mengundang untuk setiap kita, mari kita berdoa sebelum kita memulai firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur oleh karena hari ini kembali kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur
karena kami diberikan kesehatan dan kekuatan yang daripadamu, dan kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan, kiranya ibadah kami hari ini menjadi ibadah yang berfaedah bagi setiap kami, supaya setiap kebenaran firman yang kami dengar itu memberikan kehidupan lebih lagi kepada roh kami, supaya kami mengenal Allah secara benar, dan supaya kami bertumbuh dan hasilkan buah bagi Sang Raja. Dalam nama Tuhan Yesus, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman dan juga setiap umat-Mu yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita sudah memasuki bulan Desember, di mana dalam minggu-minggu ke depan, semua khotbah-khotbah dalam setiap ibadah itu pasti akan menyampaikan pesan-pesan Natal. Nah, hari ini di dalam minggu yang kedua bulan Desember, yaitu bulan yang terakhir di tahun 2020, saya mendapatkan firman Tuhan untuk disampaikan, dan saya berdoa menjadi berkat bagi setiap saudara. Itu adalah terambil dari kitab Rut. Judul firman hari ini saya berikan sebagai respon yang benar. Mau tidak mau, terima tidak terima, sadar tidak sadar, kita sudah menjalani tahun 2020 dan saat ini berada di penghujungnya. Kita melewati tahun ini dengan luar biasa. Setiap tahun untuk memasuki tahun yang baru, setiap kita tidak mengerti, belum mengerti akan apa yang kita hadapi di tahun berikutnya. Tapi 2020 ini merupakan tahun yang luar biasa. Benar ya saudara ya? Tahun 2020 ini kita mengalami suatu musim yang berbeda. Saya bersyukur Bapak Rohani Gembala Sidang Rock dari keluarga besar ini menamakan bahwa ini adalah Akademi Corona. Jadi ini bukan lagi pandemi, benar satu fakta bahwa ini merupakan pandemi, tapi bagi setiap kehidupan orang percaya, kita mempercayai bahwa ini merupakan menjadi suatu sekolah rohani bagi setiap kita. Nah, dalam bulan-bulan yang sebelum-sebelumnya kita sudah melewati yang namanya kekhawatiran, ketakutan, kemudian ada masa-masa yang sepertinya tidak jelas kapan ini berakhir. Ya di awal tahun sewaktu corona ini mulai, kita memiliki pengharapan bahwa pertengahan tahun ini semoga sudah berakhir. Dan kemudian di saat kita sudah ada di pertengahan tahun dan keadaan masih sama saja, kita juga mengatakan bahwa akhir tahun pasti akan berakhir. Dan saat ini kita sudah berada di akhir tahun. Dan kita semakin berdoa lebih lagi supaya masa-masa ini segera berakhir. Tetapi sebelumnya itu, di mana kita sudah melewati bulan-bulan sebelumnya, apakah kita sudah mengerti dan mendapatkan yang seharusnya sudah disediakan Tuhan bagi setiap kehidupan orang percaya? Maka hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Rut. Saya ajak untuk setiap saudara membuka firman Tuhan di dalam kitab Rut. Saya akan memulai membacanya dari ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia, yaitu Naomi, dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Berhenti dulu sampai di sini. Saya akan berikan suatu dasar untuk penyampaian firman hari ini. Saya percaya setiap kita itu mengenal dari kisah Rut ini. Sebenarnya kisah kitab Rut ini main karakternya, peran utamanya itu adalah Naomi. Karena kita tahu orang percaya dalam kitab ini adalah Naomi. Tapi kita mengerti kisah ini dibuka bagaimana kemalangan terjadi dalam keluarga besarnya Naomi, yaitu suaminya dan kedua anak lelakinya itu meninggal. Dan dia sebagai seorang perantauan di daerah Moab, dia memutuskan untuk kembali pulang kampung ke Bethlehem karena sudah tidak punya apa-apa lagi. Nah, kisah ini diisi dengan 3 janda yang tidak memiliki suami, Naomi, kemudian Orpa dan Rut, yaitu kedua menantunya.
Dalam keputusan Naomi untuk kembali pulang ke Bethlehem, dalam perjalanannya menuju untuk ke Bethlehem ini, kita sudah membaca tadi bahwa Naomi berhenti sejenak dan kemudian berkata kepada kedua menantunya, pulanglah kembali ke rumah ibunya. Oke, mengapa saudara? Karena bagi Naomi ini kehidupannya sudah bukan kehidupan yang gampang. Dia sudah janda, tidak punya penerus karena tidak ada cucu yang dihasilkan oleh kedua menantunya dari hasil perkawinan dengan kedua anaknya. Dan dia merasa bahwa ini waktunya untuk dia memulai yang baru, tapi tidak diberatkan dengan masalah yang ditimpakan lagi. Karena Naomi melihat Rut dan Orpa ini adalah masalah tambahan. Mengapa? Karena kita mengerti dari kitab Rut ini, Rut dan Orpa ini bukan dari orang Israel. Mereka berdua ini adalah perempuan asing, yaitu perempuan keturunan Moab. Nah, maka dikatakan Naomi ini mengencourage, menguatkan untuk mereka berpisah, pulanglah kembali ke tempatmu, supaya engkau bisa menikah kembali, memulai hidup yang baru. Tapi kita juga tahu bahwa Orpa itu menolak dan Rut juga demikian. Nah, kemudian kita lanjutkan pembacaan yang tadi. Nah, setelah kita akan lanjutkan ke ayat yang ke-11. Setelah Orpa dan Rut menolak, maka Naomi berkata lagi, tetapi Naomi berkata ayat yang ke-11, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Perhatikan kata-kata yang berikutnya ini. Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Wow. Sampai di sini kita mengerti sekarang perspektif cara pandang Naomi terhadap hidupnya dan terhadap Tuhannya. Naomi merasa bahwa kehidupannya yang malang semua ini itu oleh karena Tuhan sebagai main cause yang menyebabkan. Tuhanlah yang mengambil peran utama sehingga dia tidak punya suami, sehingga anak-anaknya juga meninggal. Sampai di sini saya ingin bertanya kepada setiap saudara yang hari ini mengikuti ibadah. Punyakah engkau suatu cara pandang yang benar terhadap Tuhan yang kita sembah? Bagaimana engkau mengenal Tuhan? Bagaimana engkau mengenal Bapa? Bagaimana kita mengenal karakter dan pribadinya? Mungkin di bibir kita mengatakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Tapi saat ada hal-hal yang tidak sesuai dalam kehidupan kita yang kita tidak inginkan, bagaimana yang keluar terucap dari mulut kita? Naomi ini orang percaya. Tapi dia merasa bahwa tangan Tuhan teracung kepadaku, semua kemalangan. Nah, Naomi ini kepahitan bukan kepada yang lain yang disebut manusia. Naomi kepahitannya itu malah terhadap Tuhan. Karena nanti di ayat selanjutnya saya berkata untuk saudara bisa membacanya nanti di rumah, karena waktu kita tidak banyak. Sewaktu kemudian dia memasuki kota Bethlehem, orang-orang lama kenalan-kenalannya Naomi itu mengenalinya dan berkata, bukankah itu Naomi? Kau kan Naomi kan? Dan Naomi menjawab, oh enggak. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, karena aku ini sedang kepahitan. Aku pergi dengan membawa tanganku penuh, aku bawa sesuatu, aku pulang tidak bawa apa-apa. Jadi dia merasa bahwa ini Tuhan yang bukan yang Tuhan yang baik. Demikiankah juga dengan kita, karena tahun ini bukan tahun yang mudah, benar. Tapi kalau kita dalam suatu masa sekolah, dalam suatu masa pendidikan bagi jiwa dan rohani kita,
Kita tahu bahwa masa belajar ini pasti akan menghadapi yang namanya ujian. Karena ujian tersebutlah yang akan memberikan hasil kepada kita. Apa hasil dari belajar kita? Nah, sepanjang kita mengenal Tuhan, sepanjang dari kita mengikut Dia, mungkin inilah ujiannya. Bagaimana kita menghadapi masa COVID ini? Kita melihat masa COVID ini, kita melihat virus ini sebagai apa, saudara? Karena ya virus ini disebut-sebutkan, dikumandangkan, ya disampaikan secara fakta segala macam medis, ilmiah apa bahwa ini berbahaya. Tapi saya sekali lagi bersyukur setiap kali saya mendengarkan suara gembala dari awal-awal bulan-bulan Maret, April, Mei, dan seterusnya saudara. Sewaktu Pak Arifin menyampaikan tentang COVID, beliau selalu menyampaikan bahwa ini virus yang kecil. Cuci tangan napas juga sudah mati. Oke. Tapi di saat kemudian kita mendengar dari yang lain, kita mendengar sebagai sesuatu yang besar sekali. Saya tidak mengecilkan masa COVID ini saudara, kita harus berhati-hati, kita harus waspada, kita harus jaga diri dengan baik. Tetapi secara rohani kita harus memiliki suatu pandang yang benar kepada Tuhan. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Oleh karena itu seharusnya lah kita membesarkan Tuhan dan bukan membesarkan COVID tersebut. Maka dari karakter Naomi ini kita bisa tahu bahwa Naomi ini adalah orang percaya dengan iman yang bawah. Dia memiliki iman yang benar-benar seperti kanak-kanak saudara. Sudut pandangnya terhadap Tuhan adalah mungkin hanya sebatas semua yang baik itu pasti dari Tuhan. Semua yang tidak baik itu juga pasti datangnya dari Tuhan. Bukankah dikatakan bahwa Tuhan itu ada dalam segalanya? Engkau dan aku harus mengerti dalam kepengikutan kita terhadap Tuhan Yesus. Kita tahu kita manusia ini, kita bertanggung jawab untuk langkah-langkah keputusan-keputusan yang kita ambil. Roma 8:28 yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita, itu adalah karena kebaikan Tuhan, kasih-Nya yang besar itu, sehingga semua masalah yang sudah kita ciptakan oleh karena kesalahan kita di awal, Tuhan ikut campur mendatangkan kebaikan. Maka sangat tidak bijak bila kita mengatakan bahwa semua yang tidak baik itu datangnya dari Tuhan. No. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Sifat Tuhan adalah sifat yang penuh kasih. Oleh karena itu semua yang itu tidak kasih, itu bukan datangnya daripada Tuhan. Nah kita melihat bagaimana Naomi ini mengeluh tentang hidupnya. Dari sini kita tahu bahwa Naomi tidak memiliki respon yang benar di awal-awalnya saudara terhadap Tuhan. Kita tahu bahwa dia mengatakan, aku ini dinamakan Naomi, yaitu my delight, kesukaan. Tapi kemudian dia dengan sukarela mengganti namanya menjadi Mara, yaitu kepahitan. Dia mengatakan bahwa hidupku sekarang adalah hidup yang pahit. Hidup yang karena lihat Tuhan ini mengacungkan tangannya terhadap aku. Kemalangan-kemalangan terjadi dalam hidupku. Hari-hari ini di dalam tahun ini saudara, kalau tidak dididik orang percaya, maka akan terikut dengan dunia. Mengapa? Karena di awal-awal kita sering mendengar orang-orang percaya yang katanya sudah mempercayai Tuhan dan mengenal Tuhan yang baik dan besar ini, tapi saat merelate, saat mengkaitkan kehidupan saat ini dengan COVID, maka yang terucap dari hidupnya adalah aduh susah banget ini. Ini gimana ini, masih bisa makan aja udah bersyukur. Masih ada kata bersyukurnya. Tapi lihat di depannya. Kemudian aduh ini terpaksa harus tutup. Kalau kita tidak hati-hati, kita hanya mengeluh dan mengeluh. Coba diam sejenak dan lihatlah kehidupan orang-orang benar yang di dalam perlindungannya Tuhan. Benar kanan kiri depan belakang mungkin tutup usahanya. Tapi kalau engkau melihat hidupmu, aku melihat hidupku, wow. Sesulit apapun kita dalam penjagaan yang luar biasa. Amin. Nah kita belajar bahwa Naomi ini oleh karena mengeluh dan mengeluh, maka otomatis kalau orang mengeluh pasti fokus pada masalahnya sendiri. Benar ya?
tahun ini kita masuk dalam masa di mana kita ibadah itu harus online, benar? Ya, baru beberapa bulan terakhir ini ada dimulai kembali ibadah offline, onsite, oke? Di mana mengikuti protokol kesehatan, agak sedikit sepertinya kesulitan, tapi boleh kembali ibadah. Nah, sebaliknya untuk yang banyak masanya ya, itu lebih pada online. Ini bukan masa yang seperti yang pernah kita hadapi sebelumnya. Oleh karena itu, di mana kepengikutan kita terhadap Tuhan itu sedang mengalami ujian. Kalau engkau itu mengalami ujian dan naik kelas, maka engkau bisa bersuka cita. Kalau tidak saudara, saya melihat bahwa ada orang-orang yang hari-hari ini sebenarnya masih bisa untuk dia datang mulai ibadah onsite. Tapi memberikan suatu dasar alasan bahwa ini lagi masa COVID, gak boleh kumpul-kumpul. Pada kenyataannya, kita ini tidak fully 24 jam di rumah, benar? Kita masih pergi-pergi. Nah, dari hal kecil ini pun kita sudah bisa menilai diri kita sendiri. Apakah kita ini sungguh-sungguh mengerti dan memahami bagaimana cara untuk kita terus lekat kepada Tuhan. Nah, kemudian yang saya mau sampaikan lebih lagi pada saudara adalah, mari kita buka di dalam ayatnya yang ke-18. Masih Rut pasalnya yang pertama, tapi kita loncat ke ayat 18. Dikatakan demikian, ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepada Rut. Jadi setelah Naomi itu terus menyuruh sana pulang lo, kamu masih bisa nikah kembali, masih bisa punya keturunan. Aku udah gak bisa lagi sediakan anak yang untuk bisa jadi penerus suamimu lagi. Tapi kita tahu bahwa ini ayat yang sangat terkenal, yaitu ayat 16, di mana Rut ini mengatakan jangan desak aku untuk pulang kembali ke tempatku. Aku akan bersama-sama dengan engkau. Kemana engkau pergi, di sana aku akan pergi. Kemana engkau bermalam, di sana aku akan bermalam. Tuhanmulah Tuhanku. Kemudian dikatakan apa lagi? Di mana bangsamu itu juga menjadi bangsaku. Dan kemudian apa lagi? Dimanapun engkau itu nanti akan dikuburkan, di sana juga aku dikuburkan. Naomi ini memiliki suatu berkat, yaitu menantu yang baik sekali. Jangan salah sangka, dari tadi sepertinya saya menyampaikan kayaknya Naomi ini kok jelek sekali semua sifatnya ya. No. Saudara harus paham, Rut dan Orpa pun demikian. Di awal dia gak mau pisah dari Naomi. Artinya Naomi ini adalah mama mertua yang baik. Ini ibu yang baik, saudara. Kalau tidak, di mana ada menantu yang mau terus mengikuti mertua? Benar? Kalau gak hati-hati sekarang aja, masih memiliki suami, begitu menikah bersikeras untuk pisah dengan mama mertua. Mama mertua itu repot ya, mama mertua itu bukan mama asli gitu. Tapi kita bisa belajar dari Naomi bahwa Naomi ini adalah perempuan yang baik, saudara. Kalau tidak, Rut tidak mungkin begitu bersikeras untuk mengikuti dia. Dan saat kemudian Rut menyampaikan hal ini, Naomi diam berkata-kata. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sekarang berdua. Naomi dan Rut menjadi ibu anak yang melebihi daripada yang sebelumnya. Karena sebenarnya Rut tidak memiliki lagi suatu tanggung jawab untuk bersama dengan Naomi. Nah, saudara, tapi sekali lagi seharusnya begitu Naomi sudah mendengar kata-kata Rut yang luar biasa ini, harusnya Naomi ini dibangunkan. Bukankah demikian bahwa wow, aku ini loh yang orang Israel. Aku ini yang penyembah Tuhan yang benar. Menantuku ini orang Moab yang asalnya tidak mengenal Tuhan yang benar ini. Tapi kok bisa kata-kata yang luar biasa ini keluarnya dari dia? Seharusnya kalau Naomi tidak berfokus pada dirinya sendiri, dia akan dibangunkan dari tidurnya. Kemudian dia tidak akan berhenti mengeluh. Tapi kita tahu Naomi masih tetap mengeluh, saudara.
Nah, yang mau saya sampaikan adalah baik engkau dan aku, dimanapun saudara berada hari ini di rumah masing-masing, ini adalah suatu pesan Tuhan, bahwa kalau bulan-bulan yang lalu engkau masih termasuk dalam kelompok golongan orang-orang yang melihat hanya pada COVID tapi miss pandangan terhadap Tuhan, ini saatnya untuk masih belum terlambat. Karena tahun ini belum ditutup. Tahun depan apapun yang akan terjadi dengan seizin Tuhan, di mana kalau kita memegang Tuhan dengan erat, kita berfokus pandang kita kepada Tuhan dan kita mengenal Tuhan kita secara benar, maka mungkin COVID masih bisa berlangsung saudara. Tapi mulut kita itu tidak akan terus mengatakan keluhan. Iman itu benar mengalami pertumbuhan saudara. Tapi kita sebagai orang percaya, sementara kita bertumbuh hari lepas hari, kita bertambah dewasa secara usia, bertambah tua, secara rohani kita bertambah dewasa, maka seharusnya kita juga semakin bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Iman percaya yang benar itu seharusnya adalah iman percaya di mana individuatif reflektif itu ada dalam hidup kita. Apa yang saya masukkan dengan individuatif reflektif? Saya akan berikan suatu kisah, ya ini adalah kisah nyata. Saya percaya dari kisah ini akan lebih mampu untuk kita memahami apa yang ingin saya sampaikan. Saudara pasti mengenal tokoh yang saya akan ceritakan ini, yaitu C.S. Lewis. C.S. Lewis itu pada masa mudanya, dia adalah seorang ateis, artinya dia tidak mempercayai Tuhan. Tapi dia adalah seorang yang cerdas sekali dan pintar, saudara. Suatu hari, dia memulai harinya dengan biasa, dan di saat dia sedang dalam masa menunggu untuk kereta, saudara, dia membeli suatu buku. Buku ini adalah buku tentang McDonald, saudara. Ya, tapi ternyata di dalamnya itu ada ayat-ayat Alkitab. Dia membaca dan dia tertarik. Kemudian dia memutuskan untuk dia membeli Alkitab dan dia membaca dan singkat cerita dia menjadi anak Tuhan. Dia menjadi orang percaya. Nah, di dalam masa dia menjadi orang percaya ini, dia semakin luar biasa. Dia menjadi seorang profesor ya, seorang doktor di universitas yang sangat terkenal. Nah, suatu hari saudara, C.S. Lewis ini dia memiliki seorang penggemar yang ingin menemui dia, ingin menemui C.S. Lewis. Singkat cerita, ternyata orang yang ingin menemui C.S. Lewis ini adalah seorang janda dengan anak. Dan saat dia menemui karena perempuan ini baru saja mengalami perceraian karena abusing ya, KDRT gitu ya. Dia datang bawa anaknya kemudian berbincang-bincang dengan C.S. Lewis. Perempuan ini bernama Joy. Okay? Dari hasil perbincangan ini segala macam, C.S. Lewis mendapati bahwa di hatinya C.S. Lewis ternyata dia tertarik dengan si Joy, dengan si perempuan ini. Okay? Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia sopan sekali saudara. Waktu berjalan mereka tetap menjadi suatu pertemanan ya, menjalin suatu pertemanan. Dan C.S. Lewis tetap memiliki perasaan terhadap Joy. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Nah, satu masa Joy ini mengalami sakit yang sangat parah. Dia didiagnosa memiliki kanker tulang untuk kedua kakinya. Dan mungkin ini seperti kalau kita kasih nilai stadium 4 mungkin begitu ya. Karena dengan cepat Joy ini langsung lemah badannya. Akhirnya dia nggak bisa jalan. Yang ingin saya sampaikan yang luar biasa kemudian adalah sekian lama C.S. Lewis ini memendam perasaannya, tidak melakukan PDKT, tidak berusaha untuk mengumbar perasaannya, tapi di saat Joy ini dalam keadaan yang sakit parah, C.S. Lewis ini mengalami suatu dorongan dan dia tahu bahwa ini saatnya. Dan dia melamar Joy, saudara.
dan dia memutuskan untuk menikah dengan Joy. Maka ini pernikahan yang sangat unik, sangat aneh, bahkan bukan unik lagi. Karena di saat si perempuan sudah tidak bisa apa-apa lagi, C.S. Lewis mengerti bahwa yang bisa mencintai Joy ini adalah dia. Karena dia punya cinta yang luar biasa terhadap Joy, maka mereka menikah. Dengan Joy terbaring di ranjang, mereka mengalami pemberkatan. Setelah itu C.S. Lewis itu berdoa, dia punya kerinduan satu, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh, izinkan untuk aku boleh mengalami honeymoon. Oke. Dan doanya ini saudara, keesokan harinya, Joy ini mengalami rasa lebih enak badannya. Oke. Dan kemudian berikutnya dia merasa lebih kuat, dia bisa duduk. Setelah itu kakinya lebih enakan, dia bisa berdiri dan dia bisa jalan. Wow. Lewis dan Joy kemudian naik mobil keliling negara-negara bagian mengalami masa bulan madu yang indah sekali. Ya bayangkan aja ya, biasanya sih kalau baru menikah pasti penuh cinta, oke? Apalagi level cinta yang demikian. Ini bukan cinta yang abal-abalan atau hanya sesaat, oke? Ini cinta yang sangat teruji. C.S. Lewis dan Joy ini mengalami masa yang menyenangkan, kemudian mereka pulang kembali. Begitu mereka sudah sampai di rumah, Joy ini mengalami kelumpuhan lagi. Bukan hanya itu, dia mengalami anfal, yaitu tidak sadarkan diri, dan dengan cepat kemudian Joy meninggal. Di saat Joy ini sudah meninggal, C.S. Lewis ini merasakan suatu rasa terpukul yang amat sangat. Dan kemudian inilah yang ada dalam benak dan hati, pikiran, jiwanya memenuhi dia. Dia berkata, yang paling menyakitkan dan yang paling menakutkan bagiku adalah pengenalanku akan Tuhan. Apakah Tuhan ini seperti inilah Tuhan yang kukenal, bahwa dia itu untuk membuat imanku itu bertumbuh, he torture me. Dia menyiksa aku, dia memberikan kemalangan kepadaku. Tapi saudara jangan berfokus pada kata-kata C.S. Lewis yang ini, karena masih ada kelanjutannya. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan dalam benaknya dia, mendadak saat itu juga C.S. Lewis tersadar bahwa no, I know my God. Tuhan yang kukenal itu adalah Tuhan yang baik. Oleh karena itu saudara, C.S. Lewis itu kembali kepada imannya yang benar. Semua kemalangan yang ada, baik itu belum dimengerti dan hanya kita dapati bahwa ini mungkin dari Tuhan, ataukah itu sesuatu yang rasanya kita merasa tidak adil untuk aku mengalami, tidak mengubah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Inilah yang saya sebutkan sebagai individuatif reflektif. Orang benar, orang percaya, anak Tuhan bukan tidak boleh mengeluh. No, kita masih manusia, benar? Kalau saudara buka kitab Mazmur, banyak dari pasal-pasal Mazmur ini yang disampaikan berbentuk keluhan. Tuhan engkau di mana? Tuhan kenapa engkau palingkan wajahmu? Tuhan kenapa engkau tinggalkan aku? Sepertinya seakan-akan Daud ini menyalahkan Tuhan. Sampai di sini, saudara, masih belum salah kalau engkau stop sampai di sana. Karena begitu kita sudah tahu bahwa, oh ya kemalangan orang benar itu banyak. Tapi bukankah kalau aku bersama dengan Tuhan, Tuhan itu akan meluputkanku? Maka C.S. Lewis sampai dengan kemudian dia sudah berpulang ke rumah Bapa, karya-karyanya menjadi tetap memberkati orang benar, orang percaya. Amin. Maka kita mengerti bahwa orang beriman itu boleh mengeluh, boleh saudara. Tidak semua orang memiliki disiplin yang kuat begitu kejepit pintu, puji Tuhan, enggak. Begitu kejepit pintu, aduh sakit gitu ya. Kadang-kadang orang yang sebelah enggak ngapa-ngapain itu yang disalahin, kamu ya gitu. Itu masih wajar, namanya manusia. Benar ya saudara ya? Tapi orang beriman tidak akan mengumbar perasaannya dan salah persepsinya terhadap Tuhan. Baik, saya akan menutupnya dengan demikian. Dari pembelajaran kita terhadap
karakter Naomi, apa yang kita bisa ambil untuk kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, untuk kita melalui bulan terakhir ini dan kita memasuki tahun yang baru dengan pengenalan yang lebih benar lagi terhadap Tuhan kita. Saya ingin saudara bertanya kepada diri saudara sendiri, seperti saya sering bertanya kepada diri saya. Apakah saya ini available terhadap Tuhan? Apakah saya ini jadi orang yang senantiasa mau untuk menerima semua panggilan yang dari Tuhan? Apakah saya mau, kata-kata lebih mudahnya, dipakai oleh Tuhan? Karena kalau tidak hati-hati saudara, masa COVID ini juga ada fenomena yang saya lihat. Di mana orang-orang lebih banyak mengambil posisi untuk menerima bantuan. Tidak banyak yang mengambil peran untuk aku mau jadi orang kuatnya yang memberi bantuan. Bisa memberikan berkat, bisa menjadi berkat, tidak berbicara hanya saat kita kuat, saudara. Karena kalau kita punya banyak uang berlebih, mungkin kita bisa memberkati melalui uang kita. Tapi bukan berarti kalau kantong kita kempes gitu ya, atau tipis, bukan berarti kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Karena kalau tidak hati-hati, orang benar harus selalu mendisiplin diri, saudara. Karena menjadi berkat itu adalah suatu keputusan. Maka di Jogja kita mendisiplin supaya kita ini menjadi orang yang kuat bagi kota. Mungkin hanya bagian kecil, mungkin hanya desa kecil, mungkin hanya RT, mungkin hanya RW, mungkin hanya tetangga. Tapi apapun itu, di saat kita itu berhenti mengeluh, dan kemudian kita mengambil langkah untuk, ya aku mau dipakai Tuhan, maka kita mengerti bahwa cara pandang kita sudah menjadi cara pandang yang benar. Inilah yang saya sebut sebagai respon yang benar. Hari ini saya berfokus pada Naomi. Nanti kalau saya masih ada kesempatan saya akan sampaikan dari karakternya Ruth. Tapi saya akan menutupnya satu lagi dengan kisah. Ini adalah kisah yang cukup terkenal juga saudara. Pada tahun 1953, tanggal 3 Juni atau Juli ya saudara ya. Nanti saudara bisa cek sendiri, bisa cari di Google sendiri. Edmund Hillary, ini adalah seorang pria berkebangsaan New Zealand, ya saudara ya, Selandia Baru, dia menaklukkan Gunung Everest, Himalaya, untuk pertama kalinya. Di ketinggian 8.503 meter di atas ini ya saudara ya, dia menjadi orang yang pertama. Nah, menjadi suatu berita yang menggemparkan dunia, karena belum ada orang yang bisa menaklukkan gunung ini saudara. Tapi gunung ini ditaklukkan oleh Edmund Hillary hanya satu. Sekelilingnya masih banyak puncak gunung yang lain yang bahkan lebih sulit saudara. Maka ya Edmund ini ya, Sir Edmund Hillary ini kemudian dia memberikan suatu seperti lowongan terbuka saudara. Dikatakan dia mencari 5 orang saja. Oke, dia mencari 5 orang pemuda yang itu sehat, kemudian harus pintar, artinya IQ-nya harus sangat-sangat tinggi. Kemudian dengan syarat-syarat itu mau dilatih, di training 3 bulan tanpa bayaran. Apa yang harus dilakukan? Ya, mengikuti semua persiapan untuk nanti kalau bisa dipilih oleh Sir Edmund ini, maka akan mendampingi Sir Edmund untuk mendaki gunung yang lain. Tapi syarat ketentuannya ini panjang sekali dan sangat detail. Dikatakan, satu sudah jelas tidak menerima pembayaran. Kemudian yang kedua, itu harus siap tidak pulang. Kalau tidak pulang ya artinya mati, saudara ya, meninggal. Karena ini bukan pendakian yang main-main. Yang ketiga, seandainya pulang, engkau harus siap dengan keadaan yang paling buruk. Kemungkinan kamu tidak punya tangan, atau kamu tidak punya jari. Punya tangan masih, tidak punya jari, atau tidak punya jari kaki, atau apapun. Artinya,
pergi dan pulang dalam keadaan yang berbeda, artinya lebih buruk. Karena dimengerti dan dipahami oleh semua pendaki, mendaki gunung itu yang gunung es kayak gitu ya saudara ya. Salah satunya itu adalah terjadinya pembekuan, kemudian bisa harus diamputasi. Kalau engkau dan aku pada saat itu ada mendengarkan tawaran demikian, normalnya adalah mungkin, gak mau, udah gak terima bayaran, benar ya, aku harus siap untuk segala kemungkinan yang terburuk. No, gak mau. Tapi pahamkah saudara, dalam waktu 7 hari 1 minggu, yang masuk, yang mendaftar saudara, bukan 5 pria muda, bukan 5 pemuda, tetapi 200 anak muda saudara. 200 anak muda berkata ya terhadap panggilan Sir Edmund Hillary. 200 anak muda ini siap mengorbankan hidupnya. Maka kisah ini seharusnya itu menjadi totokan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kalau tidak hati-hati, kita kadang berpikir bahwa Tuhan aku mau engkau pakai. Tapi saat Tuhan benar-benar bertanya melalui keadaan yang ada, mau nggak dipakai oleh Tuhan? Kita menjawab bahwa hidupku juga masih susah. Seharusnya aku ini yang terima bantuan. Tokoku masih bisa buka aja udah puji Tuhan. Ada puji Tuhannya. Tapi nilai yang sebenarnya adalah tetap keluhan saudara. Maka hari ini saat kita mendengar kebenaran firman ini, apa yang harus kita pelajari? Miliki respon yang benar terhadap Tuhan. Dan yang kedua, saat Tuhan itu berkata bahwa aku mau pakai engkau, maka apakah kita berkata bahwa ya aku siap Tuhan? Apa itu? Terkadang karena orang itu repot, bersikukuh, berdoa mencari suara Tuhan, pengennya dengar suara langsung bahwa Tuhan berbicara bahwa aku harus pergi ke sini, aku harus memberkati orang dengan nama ini. No, lihat tetanggamu, lihat sekitarmu, lihat saudaramu yang satu gereja denganmu. Amin. Oleh karena itu saudara, sebagai orang benar, orang beriman, jangan umbar perasaan dan keluhan kita. Sebaliknya, berdirilah sebagai orang kuat. Kita belajar dari Naomi. Naomi berubah. Naomi akhirnya dia mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang senantiasa baik. Maka di bulan Desember ini, mungkin ini bukan pesan Natal seperti kalau kita membahas apa. Tapi kalau saudara pahami, di saat kemudian Tuhan itu sudah mengerti Naomi ini sudah benar jiwa dan hatinya, lihat, Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia pulihkan keadaan Naomi. Elimelek tidak punya penerus, tapi melalui anak Rut yang kemudian diberikan kepada Naomi, yaitu Obed, inilah cikal bakal yang dipakai oleh Tuhan. Dan kemudian menjadi silsilah garis yang menurunkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka Tuhan mau pakai siapa saja. Kalau saudara baca dalam setiap kebenaran firman Tuhan, itu semua yang dipakai oleh Tuhan. Bukan orang-orang yang dari awal hebat. Bukan orang-orang yang dari awal hidupnya benar. Tidak. Tapi mereka memiliki respon yang benar. Mereka senantiasa mau untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar ini bukan hanya sekedar apa yang menyenangkan bagi telinga jasmani kami. Sebaliknya biarlah semua kebenaran firman yang kami pelajari hari ini itu menjadikan suatu kebenaran yang membangun iman kami di dalam Engkau. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang beribadah hari ini. Kiranya Tuhan itu senantiasa menguatkan dan Tuhan ini juga senantiasa menuntun supaya setiap kami Tuhan itu mengenal Engkau secara benar. Dan kemudian setiap kami ini juga mau mengambil sikap yang benar, yaitu melalui respon yang benar. Kami mau menjadi yang kuat, bukan yang lemah. Kami mau menjadi berkat Tuhan, dan bukan hanya sekedar yang terus-menerus diberkati. Kami ingin menjadi berkat, kami mau untuk dipakai oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara sudah diberkati Tuhan dengan firman Tuhan yang luar biasa. Saatnya saudara menerima berkat daripada Bapa di surga. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Bapa, kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku